Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang cost of living in Switzerland as a Indonesian. Disclaimer dulu, nama aku Desi dan aku orang Indonesia dari Sulawesi, tinggal di Switzerland sudah kurang lebih 1,5 tahun. Oleh karena itu aku akan bahas beberapa cost living tinggal di Switzerland. As a Indonesia, aku sendiri sangat merasakannya dan ini salah satu alasan kenapa Swiss itu adalah salah satu negara termahal di dunia. So di platform-platform lain kayak TikTok, aku tuh sering bahas tentang biaya hidup di Switzerland, living in Switzerland itu seperti apa sebagai orang Indonesia, culture shock, terus juga cara kerja di Switzerland yang aku tahu informasi aku bagi di TikTok. Tapi mungkin aku akan bahas di lain waktu karena hari ini aku mau bahas biaya hidup di Switzerland gitu. So salah satu culture shock aku selama tinggal di Switzerland itu selalu tentang mahal banget compare to Indonesia, apalagi aku sebagai anak daerah. Tapi mau gimana lagi, seiring dengan berjalannya waktu itu menjadikan kenormalan gitu buat aku, karena emang udah tinggal di Switzerland, terus juga udah kerja meskipun nggak full time, tapi aku merasa hidup di Switzerland ya emang gini. Yang kita tahu sendiri kalau gaji di Switzerland itu adalah salah satu gaji tertinggi di dunia ya. Disclaimer juga, di Switzerland itu punya 4 bahasa resmi. Bahasa nasional guys itu ada 4 officially. So 60% is German karena banyak banget orang Jerman. Jadi kalian kalau mau kerja di sini itu minimal kuasai bahasa Jerman kalau kalian mau dapat kerja yang lebih cepat dan global. Terus yang kedua itu French language, dan yang ketiga itu Italy, dan yang keempat itu Romania. Nah, di sini aku akan berikan beberapa alasan kenapa Switzerland itu adalah negara termahal cost of living. Yang pertama adalah biaya apartemen. Rent apartemen atau rent studio itu mahal banget guys. Mungkin kalau di Indonesia untuk renting 1 tahun kalian udah bisa beli rumah di Indonesia yang mewah dan megah gitu, kayak misalnya di Bali. Apartemen itu mahal banget, berkisaran dari 9 atau 800 Swiss franc into 3.000 sampai 4.000 ke atas, tergantung dari seluas apa apartemen kalian, kamar tidur atau seluas apa ruang tamu kalian, seperti itu. Jadi biasanya kalau yang di Switzerland itu untuk international student atau student dari mana aja, atau juga orang-orang di Swiss yang belum berkeluarga atau masih pelajar, itu biasanya rental studio guys. So jadi aku akan bulatkan aja di sini. Jadi kita bakal ngitung-ngitung jadi biaya sebulan di Switzerland itu berapa sih. Jadi yang pertama itu kan apartemen atau studio gitu yang kita rental. Ini average-nya ya di Switzerland. Jadi aku ambil tengahnya aja. Untuk yang di pasaran normalnya itu sekitar 1.800, 1.700 atau 1.500. Jadi kita bulatkan aja jadi 1.600. Yang kedua alasan kenapa Swiss itu adalah negara termahal di dunia karena transportasi. Alternatif terbaik untuk travel di Switzerland itu pakai bus, pakai train, dan juga pakai metro. Yang keempat ini kayak Uber, taksi atau Grab. Selama aku tinggal di Switzerland sama sekali tidak pernah menggunakan Uber atau taksi karena you know it's so expensive. Walaupun transportasi seperti bus atau train itu juga termasuk mahal ya guys, kita tuh harus bayar setiap sebulan sekali untuk bisa naik bus atau naik train atau metro. Kalau kalian yang pernah travel ke Switzerland udah pasti tahu yang namanya Swiss Travel Pass. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di Switzerland itu kita pakai monthly pass gitu. Jadi itu beda-beda harganya ya guys, tergantung dari lokasi kalian. Semakin jauh lokasi kalian, semakin mahal pula monthly passnya gitu. Jadi itulah mengapa kalau orang-orang yang tinggal di pedesaan gitu, kayak di pinggir-pinggir gunung itu susah transportasinya guys, karena harus ambil bus dulu, terus ambil train dulu untuk ke kota. Terus di kota itu kalau di sentralnya harus ambil yang namanya metro. Jadi itu mengapa yang mau kerja di Switzerland itu selalu cari lokasi yang tepat gitu, which is di kota. Dan konsekuensinya itu ya harganya yang mahal. Jadi kalau aku totalin tadi, jadikan biaya monthly pass aku itu 100 Swiss franc, biaya apartemen tadi itu 1.600, jadi totalnya 1.700. Aku lupa kasih informasi. Jadi orang-orang di sini tuh kalau yang punya mobil itu lebih mahal lagi untuk living costnya. Karena apa? Pertama, kalian harus isi fuel mungkin 1 minggu 1 kali kalau kalian kerja setiap hari gitu naik mobil. Terus yang kedua, kalian harus bayar asuransi. Di sini tuh orang-orang suka leasing mobil.
Jadi leasing mobil itu apa? Jadi leasing mobil itu kayak kalian boleh ambil mobil apa aja gitu di dealer. Kalian mau ambil Porsche, BMW gitu, kalian mau ambil Lamborghini, kalian bisa ambil aja guys. Dengan syarat kalian harus bayar per bulan nih. Nah misalnya aku punya keluarga gitu yang tinggal di desa, dia tuh leasing mobil dan dia itu harus bayar 400 Swiss franc tiap bulan. Jadi dia itu bukan owner dari si mobil itu, jadi cuma leasing aja. Yang ketiga bicara tentang asuransi. Nah di sini itu sangat obligatori. Asuransi itu sangat penting di Switzerland guys. Kalian yang punya permit tidak boleh tidak kalian harus punya asuransi. Asuransi kesehatan. Jadi di sini orang-orang tuh harus punya. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Kalian bisa pilih kalian mau atau kalian enggak. Nah berapa sih range harga asuransi di Switzerland itu? Jadi itu tergantung dari company yang kalian pilih, yang orang-orang Swiss pilih gitu. Ada namanya Asura, ada banyak macam, dari yang murah meriah sampai yang mahal banget. So buat aku sendiri aku pilih Asura, jadi 265 Swiss franc. Kita hitung-hitung lagi apartemen tadi, monthly pass, terus ini asuransi, jadi 1965 Swiss franc. Terus yang keempat, ini yang common banget, yaitu grocery shopping. Saat tinggal di Switzerland, grocery shopping itu adalah hal-hal yang paling ekspensif. Karena apa? Kalian bisa tebak gak? Yes, karena aku tuh suka makan makanan Indonesia, makanan Asia, which is di Switzerland itu makanan-makanan Asia itu sangat mahal gitu ya guys. Bumbu-bumbu Asia itu expensive banget jika kamu compare with susu, keju, dan juga berbagai macam Swiss produk itu murah-murah guys dibandingkan dengan Asian food atau Asian produk. Nah biasanya orang-orang di Swiss itu atau orang-orang Indonesia yang living in Switzerland, mereka tuh grocery shopping di French part atau di German part. Karena aku nggak mau ke sana, itu kayak jauh banget. Aku tinggal di central in the middle, so it's kind of complicated. Jadi satu bulan itu kira-kira aku bisa ngeluarin uang untuk grocery shopping itu 1000 Swiss franc guys. Sebagai orang yang tinggal di Switzerland, of course kita juga biasa sebulan tuh 1-2 kali, 3, 4, 5 itu kayak makan di luar guys. Jadi of course itu udah termasuk living cost ya. Untuk dalam rumah, kalau kita rental kayak apartemen gini, itu tuh bukan cuma apartemen. Jadi kita harus bayar listrik, bayar air, terus bayar sampah. Disclaimer lagi guys, jadi sampah di sini itu bisa gue bilang kayak sangat-sangat mewah. Kenapa? Karena di sini itu kalau kalian ada sampah di rumah nih, kalian tuh ada khusus plastik tersendiri untuk sampah guys. Jadi kalian nggak bisa langsung naruh di tempat sampah, pembuangan sampah kayak gitu. Jadi kalian harus taruh di spesial plastik gitu yang kalian harus beli di supermarket, dan harganya tuh berkisar 3 Swiss franc ke atas ya. Jadi kalian bisa kena denda guys kalau kalian tidak menaruh sampah pada tempatnya. So mereka tuh menjaga banget yang namanya kebersihan. So next itu adalah import. Jadi import itu apa sih? Jadi itu juga sangat obligatori di Switzerland. Kayak asuransi kesehatan, tapi ini untuk asuransi tinggal gitu di Switzerland. Jadi itu mahal banget dan complicated banget. Jadi kita itu bayar sekitar 800 Swiss franc tiap bulan. Kalau nikah di Switzerland itu importnya lebih mahal daripada kalian tidak menikah. Nanti aku deskripsikan di sini ya apa sih itu import itu. Jadi aku summarize aja ya. Jadi aku cuma mau bilang di mana aja, dimanapun kalian kerja itu pasti selalu ada yang namanya cost of living guys. Terus apalagi ya, aku tuh kayak kadang ingat, kadang lupa karena aku juga nggak bikin kayak notes buat video ini. Kayak video ini kayak random banget ya guys. Thank you for watching. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya juga tentang cara kerja di Switzerland, cara tinggal di Switzerland, atau kalian mau tanya-tanya pribadi, itu kalian bisa email aku. Terus kalian juga bisa tanya-tanya di Instagram, di TikTok. Aku selalu aktif kok guys. So apakah kalian tertarik untuk tinggal di Switzerland? Komen di bawah ya.